Pada video tutorial chapter 8 kali ini saya akan menjelaskan mengenai JavaScript Object, di mana JavaScript Object yang akan saya jelaskan adalah mengenai array, date, math, dan string. Untuk video tutorial chapter 8 kali ini, saya akan membaginya menjadi 4 bagian, di mana untuk bagian pertama saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai array, dan kemudian di bagian kedua saya akan menjelaskan mengenai date dan math. Pada bagian ketiga, saya akan menjelaskan pengenalan penggunaan string. Kemudian pada bagian keempat, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan string di dalam validasi komponen. Nah, pada video tutorial chapter 8 kali ini juga saya akan menggunakan template yang saya sudah taruh di drive D saya. Misalnya saya buka my computer. Saya buka drive D. Nah, di sini saya memiliki folder chapter 8 di mana di dalamnya terdapat chapter 8.html. Nah, chapter 8.html ini adalah template yang akan kita gunakan untuk keseluruhan chapter 8 kali ini. Nah, saya langsung saja memilih chapter 8.html-nya. Kemudian saya buka di Notepad++, saya tinggal klik kanan. Kemudian pilih Edit with Notepad++. Apabila chapter 8.html-nya sudah terbuka di window Notepad++, hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita menceknya di dalam browser. Saya tinggal pilih Run. Kemudian launch in Firefox. Maka ini adalah template yang akan kita gunakan. Kalian bisa lihat di sini. Saya memiliki elemen input di dalam template tersebut. Nah, tetapi elemen input ini baru akan saya gunakan pada video tutorial bagian keempat nanti. Nah, untuk itu kita langsung saja memulai chapter 8 bagian ke-1 ini tentang array. Saya balik lagi ke Notepad++-nya. Nah, di sini saya belum memiliki tag untuk JavaScript itu sendiri. Oleh karena itu, setelah penutup head, saya tinggal buka tag script untuk si JavaScript. Saya tinggal script type sama dengan petik 22 kali text/javascript seperti ini. Saya tutup dan saya tutup tag scriptnya. Nah, apabila teks untuk JavaScript-nya sudah terbuat, misalnya untuk array ini saya ingin membuatnya di dalam suatu function. Saya tinggal menuliskan function. Saya namakan functionnya dengan awal. Saya buka kurung tutup kurung. Dan kemudian saya buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, apabila kalian sudah selesai membuat function, nah saya akan menjelaskan mengenai array. Array adalah variabel khusus yang digunakan untuk menampung sekumpulan data dengan tipe yang sama. Nah, misalnya seperti ini. Apabila kalian memiliki data Andi, Budi, dan Cici. Ini adalah merupakan nama orang. Andi, Budi, dan Cici untuk 3 nama yang berbeda. Apabila kita menggunakan variabel biasa, maka kita harus memiliki 3 variabel yang berbeda pula. Misalnya untuk Andi, Budi, dan Cici ini akan saya tampung dalam suatu variabel. Saya contohkan untuk variabel biasa. Maka saya untuk menampung Andi, saya harus menampungnya dalam variabel nama 1 sama dengan isinya adalah Andi seperti ini. Kemudian untuk variabel nama 2, isinya adalah Budi. Variabel nama 3, isinya adalah Cici. Nah, ini adalah apabila kita menampung sejumlah data dengan tipe yang sama di dalam variabel biasa. Maka kita harus memiliki 3 variabel yang berbeda pula. Apabila kita memiliki 5 data, maka kita harus memiliki 5 variabel yang berbeda pula. Nah, untuk hal seperti ini kita dapat menggunakan array. Nah, apabila ini saya masukkan ke dalam array, maka saya tinggal melakukan pendeklarasiannya terlebih dahulu. Nah, untuk array sendiri, dalam pendeklarasiannya terdapat 3 cara. Saya akan mengajarkan kalian untuk cara yang pertama. Saya ajarkan deklarasi cara yang pertama. Untuk deklarasi cara yang pertama, kita tinggal menuliskan var, kemudian nama array-nya apa. Misalnya nama array-nya adalah nama. Saya tinggal var nama sama dengan. Setelah menuliskan nama array-nya, kita membuat suatu objek array terlebih dahulu. Saya tinggal new array, buka kurung, tutup kurung, dan titik koma seperti ini. Nah, maka dengan var nama sama dengan new array ini, artinya kita sudah membuat objek array dengan nama seperti ini. Nah, sekarang untuk array sendiri, dikenal dengan sistem pengindeksan.
di mana indeks dimulai dari 0 dan seterusnya. Nah, misalnya saya ingin menaruh data Andi, Budi, dan Cici ke dalam array nama. Saya tinggal melakukan seperti ini. Nama, buka kurung siku, tutup kurung siku. Di antara buka kurung dan tutup kurung siku ini, kita menuliskan indeks dari data tersebut. Nah, misalnya karena indeksnya dimulai dari 0, saya tuliskan indeks ke 0, di mana isinya adalah Andi. Saya tinggal sama dengan petik 22 kali Andi seperti ini. Titik, koma. Nah, misalnya saya ingin masukkan data Budi lagi. Saya tinggal nama, kemudian indeks ke 1, karena indeks lanjut setelah 0 adalah 1, saya tuliskan 1, sama dengan Budi, titik, koma. Kemudian untuk Cici saya tinggal melanjutkan seterusnya, nama, indeks kedua, sama dengan petik 22 kali Cici, seperti ini. Nah, maka kita sudah selesai melakukan pendeklarasian array dengan cara yang pertama. Kita tinggal membuat objeknya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan isinya secara satu-satu, satu per satu. Untuk indeks ke 0 isinya adalah Andi, indeks ke 1 isinya adalah Budi, indeks kedua isinya adalah Cici, seperti ini. Nah, sekarang misalnya saya akan menampilkan isi array ini ke dalam browser yang sudah kita miliki. Oke, untuk menampilkan array yang harus kalian perhatikan adalah kita harus menggunakan looping. Oke, kenapa looping? Karena kita memiliki data yang lebih dari satu. Oke, saya ingin menampilkan semua data yang di dalam array. Maka dari itu kita harus menggunakan looping. Saya tinggal di sini for. Karena indeks dimulai dari 0, saya inisialisasikan variabelnya adalah 0. Saya tinggal i sama dengan 0, kemudian titik, koma. Perulangan ini dilakukan selama i kurang dari jumlah array-nya. Nah, untuk menghitung jumlah array, kita dapat melakukan seperti ini. Kita panggil nama objek array-nya, yaitu nama dot length, seperti ini. Apabila sudah, saya tinggal titik, koma, tinggal i plus plus. Saya tinggal tutup. Nah, apabila sudah, setelah for-nya, maka statement yang akan kita ulang adalah kita menampilkan array nama ini. Nah, misalnya untuk menampilkannya saya menggunakan alert saja. Saya tinggal alert. Saya panggil array namanya, nama. Saya buka kurung. Oke, karena indeksnya yang akan saya looping, maka saya tinggal nama dengan indeks ke i, seperti ini. Saya tutup kurung, titik, koma. Saya save. Nah, apabila sudah, misalkan untuk function awal ini akan saya panggil ketika browser pertama kali di load. Untuk itu saya tinggal scroll ke bawah ke tag body. Setelah style, saya tambahkan onload sama dengan petik 22 kali awal. Buka kurung, tutup kurung. Saya save. Apabila sudah, saya buka browser dan saya refresh. Maka akan muncul pesan Andi. Oke, kemudian data keduanya adalah Budi, data ketiganya adalah Cici, seperti itu. Apabila sudah, saya balik lagi ke notepad++-nya. Nah, maka ini adalah cara pertama untuk pendeklarasian array. Selanjutnya saya akan mengajarkan kalian mendeklarasikan array dengan cara yang kedua. Nah, untuk mendeklarasikan array dengan cara yang kedua, kita melakukan hal yang sama. Kita harus membuat objek array-nya terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini saya ingin menampung bulan dalam 1 tahun. Saya tinggal var. Objek array-nya saya namakan dengan months, sama dengan new array. Saya buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Nah, perbedaan pendeklarasian pertama dan kedua adalah untuk pendeklarasian kedua, kita langsung menyebutkan data yang kita ingin masukkan ke dalam array months di dalam buka kurung, tutup kurung, pembuatan objek array ini. Nah, di antara buka kurung dan tutup kurung ini kita tinggal menuliskan data yang ingin kita masukkan ke dalam variabel months. Jadi misalnya di sini saya tinggal tulis petik 22 kali January, kemudian February, kemudian March. Setelah March adalah April, setelah April adalah May, setelah May adalah June, setelah June adalah July. Nah, ini misalkan saya tuliskan sampai Desember, July, August. Setelah August adalah September,
setelah September adalah Oktober, setelah Oktober adalah November, setelah November adalah Desember. Seperti ini. Nah, kalian bisa melihat sendiri perbedaan pendeklarasian pertama dan kedua. Untuk pendeklarasian pertama, kita hanya membuat objek array-nya terlebih dahulu, kemudian kita baru mengisi value dari array tersebut di kemudian setelah membuat objeknya. Nah, tetapi untuk pendeklarasian kedua, kita langsung menuliskan isi dari array months tersebut. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah pemisah antara suatu value dengan value lainnya dipisahkan dengan koma. Nah, maka apabila kita mendeklarasikan seperti ini, January adalah untuk months indeks ke 0. Februari adalah untuk months indeks ke 1 sampai Desember adalah indeks ke 11. Seperti itu. Nah, di sini apabila saya tampilkan, saya menggunakan for yang sama, saya tinggal mengganti nama objek namanya dengan months. Di sini saya ganti jadi months.length. Kemudian alertnya juga saya ganti dengan months ke seperti ini. Saya save. Kemudian saya coba buka browser. Kemudian saya refresh. Maka ini adalah indeks ke 0-nya atau data pertama adalah isinya Januari, kemudian Februari, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Oke, seperti ini. Nah, maka kita sudah selesai mendeklarasikan array dengan cara yang kedua. Selanjutnya, untuk mendeklarasikan array dengan cara yang ketiga, perbedaannya adalah kita tidak perlu mendeklarasikan atau membuat objek array terlebih dahulu. Oke, saya contohkan. Nah, untuk pembuatan atau pendeklarasian array yang ketiga, saya langsung melakukan seperti ini. Misalnya saya tampung untuk color, saya tinggal var color sama dengan buka kurung siku, tutup kurung siku, titik, koma. Nah, di sini kita tidak perlu mendeklarasikan atau membuat objek array terlebih dahulu. Kita langsung saja menuliskan data yang kita miliki untuk array color di dalam buka kurung siku dan tutup kurung siku ini. Nah, misalnya di sini saya tuliskan untuk indeks ke 0-nya isinya adalah red. Saya tinggal koma. Indeks ke 1-nya adalah green. Kemudian indeks keduanya adalah blue. Seperti ini. Nah, ini adalah pendeklarasian array dengan cara yang ketiga. Kita jadi tinggal langsung menuliskan nama array-nya apa, sama dengan buka kurung siku, tutup kurung siku, titik, koma. Kemudian di antara buka kurung dan tutup kurung siku, kita langsung mendefinisikan isi dari array tersebut. Nah, misalnya untuk color ini akan saya tampilkan sama. Saya tinggal mengganti nama array months-nya dengan color. Saya tulis color.length. Kemudian yang saya alert adalah color dengan indeks ke seperti ini. Saya save, saya buka browser dan saya F5. Maka yang tampil adalah red sebagai indeks ke 0-nya. Saya oke. Kemudian green indeks ke 1-nya dan blue untuk indeks ke 2-nya. Nah, apabila sudah, maka ini adalah cara pendeklarasian array di dalam JavaScript. Untuk itu, chapter 8 bagian ke-1 ini sudah selesai. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk materi det dan met di chapter 8 bagian kedua. Sekian dan terima kasih. Pada video tutorial chapter 8 bagian kedua ini, saya akan mengajarkan kalian mengenai det dan met. Nah, pada video tutorial chapter 8 ini, bagian kedua ini pula, saya akan menggunakan template yang sudah kita gunakan pada chapter 8 bagian sebelumnya. Oke, di sini saya memiliki template yang saya gunakan pada chapter 8 bagian ke-1 tentang mengenai array. Oke, saya langsung saja menggunakan template yang sudah ada ini. Nah, untuk det dan met sendiri, misalkan saya masih menggunakan function awal. Oke. Nah, di sini yang perlu kita ubah adalah for-nya ini dan alertnya ini, misalnya saya komen saja. Saya tinggal slash bintang dan bintang slash seperti ini. Nah, apabila sudah, maka saya akan mulai chapter 8 bagian kedua ini. Nah, untuk chapter 8 bagian kedua ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai det. Nah, untuk membuat objek det di dalam JavaScript, kita dapat melakukan hal seperti ini. Misalkan kalian tinggal var,
kemudian nama objeknya apa. Misalnya nama objeknya saya namakan dengan date, seperti ini. Saya tinggal var date sama dengan. Nah, untuk membuat objeknya, kalian tinggal menuliskan new date, buka kurung, tutup kurung, dan titik koma, seperti ini. Nah, maka ini kita sudah melakukan pembuatan objek date di dalam JavaScript. Nah, misalnya dengan objek date ini, saya akan mengambil tanggal hari ini. Nah, untuk mengambil tanggal pada hari ini, saya dapat melakukannya seperti ini. Misalnya untuk tanggal hari ini, saya tampung di dalam variabel day, sama dengan. Untuk mengambil tanggal hari ini, kita tinggal memanggil objek date yang sudah kita buat, yaitu adalah date. Saya tinggal date dot, karena ingin mengambil tanggal, saya tinggal get date, seperti ini, buka kurung dan tutup kurung, titik koma. Nah, maka ini adalah kita mengambil tanggal pada hari ini. Apabila saya ingin mengambil bulan pada hari ini, saya tinggal var, misalnya saya tampung dalam month. Saya lakukan hal yang sama, tinggal manggil objeknya, yaitu date dot get month, buka kurung, tutup kurung, dan titik koma, seperti ini. Saya melakukan hal yang sama untuk tahun. Saya tampung dalam var year, sama dengan date dot get year, buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Nah, ini adalah yang kita lakukan untuk mengambil tanggal pada hari ini. Ini untuk mengambil bulan pada hari ini, dan ini mengambil tahun pada hari ini. Nah, misalnya ini akan saya tampilkan pada baris kedua dari tabel. Nah, di mana baris kedua dari tabel sudah saya namakan dengan ID TGL. Oleh karena itu, saya tinggal memanggil ID TGL-nya saja di dalam JavaScript-nya. Saya tinggal var TGL sama dengan. Untuk mengambil ID TGL tersebut, saya tinggal menggunakan document.getElement by ID, buka kurung, nama ID-nya, yaitu si TGL, petik 2, tutup kurung, titik koma, seperti ini. Nah, apabila sudah, maka kita akan menampilkan day, month, dan year di dalam baris kedua ini dengan ID TGL. Saya tinggal mengirim value ke dalam TGL. Nah, untuk mengirim value, saya menggunakan inner HTML. Saya tinggal tgl.innerhtml sama dengan. Saya tinggal menuliskan day. Kemudian saya pisahkan antara day dan month dengan spasi. Saya tinggal day plus petik 2 spasi petik 2. Saya plus lagi dengan month. Kemudian saya plus lagi dengan year. Saya tambahkan petik 2 spasi petik 2 terlebih dahulu. Kemudian saya tinggal plus year, seperti ini. Saya titik koma. Nah, apabila sudah, kita buka browsernya terlebih dahulu. Saya buka browser dan saya F5. Maka yang akan tampil adalah 15, 5, 112. Nah, yang perlu kalian lihat di sini. Nah, untuk month sendiri dia membalikannya adalah dari 0 sampai 11. Sedangkan untuk tahunnya ini dikurangkan dengan 1900. Oleh karena itu, kita harus menambahkan tahun dengan 1900. Dan untuk bulan ini misalnya saya akan menampilkan Januari, Februari, Maret, atau April, atau Juni, seperti itu. Saya tinggal bagikan notepad plus-plusnya. Nah, untuk menampilkan bulan dengan Januari, June, seperti dan lainnya itu, di atas kita sudah memiliki variabel months yang sudah kita buat pada chapter 8 bagian ke-1 sebelumnya. Nah, variabel months ini sesuai dengan urutan dari month yang kita hasilkan dari getMonth ini. Nah, oleh karena itu kita tinggal memanggil variabel months di atas. Month-nya saya hapus. Saya tuliskan months dengan indeks ke month. Seperti ini. Nah, apabila sudah untuk bulannya, selanjutnya untuk tahunnya, seperti yang saya bilang, kita harus menambahkan dengan 1900. Saya tinggal buka kurung sebelum year. Setelah year-nya saya tinggal plus 1900 dan saya tutup kurung, saya save. Kemudian saya buka browser dan saya F5. Maka hari ini adalah tanggal 15 Juni 2012, seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk chapter 8 bagian kedua mengenai date. Selanjutnya saya akan mengajarkan kalian mengenai math. Saya balik lagi ke notepad plus-plusnya. Nah, untuk penggunaan math yang biasa kita gunakan di dalam JavaScript adalah mengenai random. Untuk penggunaan random sendiri dalam JavaScript, saya tinggal menuliskan seperti ini. Math, kemudian kita panggil fungsi randomnya. Saya tinggal math.random.
buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Nah, untuk random ini sendiri dia akan membalikan nilai dari 0 sampai 0,99. Nah, pada chapter 8 bagian kedua ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya membuat angka random dari 1000 sampai dengan 1999. Nah, oleh karena itu misalnya saya hapus metode randomnya. Hasil randoman dari 1000 sampai 1999 tersebut saya tampung di dalam variabel code seperti ini, di mana isinya adalah hasil randoman. Saya tinggal math.random, buka kurung, tutup kurung. Nah, karena kita ingin melakukan random sampai 1999, saya tinggal kalikan dengan 1000 seperti ini. Nah, yang perlu kalian perhatikan, apabila saya kalikan dengan 1000, maka math.random ini akan menghasilkan nilai desimal, di mana di belakangnya terdapat koma, sedangkan kita ingin menghasilkan random nilai bulat. Oleh karena itu kita perlu melakukan pembulatan. Nah, pembulatan di dalam JavaScript terdapat 3 macam cara, yaitu math.floor, kemudian math.cell, dan yang ketiga adalah math.round. Saya tuliskan di sini math.round, buka kurung, tutup kurung. Nah, perbedaan dari ketiga pembulatan ini adalah math.floor dia akan melakukan pembulatan ke bawah. Misalnya saya memiliki 0,3, maka langsung diperbulatkan ke bawah. Nah, dan math.cell akan melakukan pembulatan ke atas. Apabila saya memiliki 0,3, saya akan melakukannya, mengubahnya menjadi 1. Seperti itu. Sedangkan math.round di sini adalah gabungan dari math.floor dan math.cell. Nah, jadi dia apabila value-nya atau desimalnya lebih dari 5, maka dia akan melakukan pembulatan ke atas. Sedangkan apabila value-nya kurang dari 5, maka dia akan melakukan pembulatan ke bawah. Misalnya, saya memiliki value 0,5. Apabila saya lakukan math.round, maka dia akan dibulatkan ke atas menjadi 1. Tetapi apabila saya memiliki value 0,4, saya gunakan math.round, maka akan dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0, seperti itu. Nah, oleh karena itu pada pembulatan kali ini saya akan menggunakan math.round karena lebih fleksibel. Saya hapus di sini untuk math, floor, cell, dan roundnya. Saya akan menggunakan math.round untuk membulatkan math.random dikalikan dengan 1000. Jadi saya tinggal tuliskan math.round sebelum math.random. Saya tulis math.round, buka kurung. Karena kita ingin melakukan pembulatan sampai dia dikalikan 1000, saya tutup kurungnya setelah si 1000 ini. Saya tutup kurung seperti ini, saya titik, koma. Nah, apabila sudah, maka misalnya hasil code ini akan saya tampilkan dalam tabel baris ke-3 dengan ID kode. Saya tinggal panggil ID kode di sini. Saya tinggal lakukan hal sama, var kode sama dengan document.getElementById, buka kurung, ketik 22 kali kode. Saya tinggal titik, koma. Karena saya ingin menampilkan code di dalam kode, saya tinggal kode.innerhtml sama dengan isinya adalah code, titik, koma. Nah, ini saya save, saya buka browser, kemudian saya F5. Maka hasilnya 166, saya refresh 691, saya refresh lagi dengan F5 561. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang ingin kita buat sebelumnya. Kita ingin merandom angka dari 1000 sampai 1999. Nah, apabila kita ingin melakukan seperti itu, maka saya balik lagi ke Notepad++-nya. Nah, di code hasil pembulatan ini, maka kita tinggal menambahkannya dengan 1000. Saya tinggal plus 1000 seperti ini. Oke, saya save. Saya buka browser, saya F5, maka hasilnya ada 1005. Saya refresh 1212, 1674, dan selanjutnya seperti ini. Nah, apabila sudah, maka sekian untuk chapter 8 bagian kedua ini mengenai date dan math. Untuk selanjutnya mengenai string akan saya jelaskan di chapter 8 bagian ketiga. Oke, sekian dan terima kasih.
Pada video tutorial chapter 8 bagian ketiga ini, saya akan mengajarkan kalian mengenai string di dalam JavaScript object. Oke, pada bagian ketiga ini sama seperti bagian sebelumnya, saya akan menggunakan template secara berurutan. Oke, dari template sebelumnya. Oke, di sini saya sudah memiliki template chapter 8 HTML yang saya gunakan pada chapter 8 bagian ke-1 dan bagian kedua. Di sini bisa kalian lihat function awal. Saya masih memiliki array. Dan kemudian di sini saya masih memiliki that, dan ada pula untuk objek math-nya di sini. Nah, apabila sudah untuk string di dalam JavaScript object kali ini, saya akan membuat suatu function baru. Oke, setelah function awal. Oleh karena itu, setelah tutup kurung kurawal function awal di atas, saya kasih enter, kemudian saya buat suatu function baru. Saya tulis function. Misalkan saya buat functionnya dengan nama validate. Saya tinggal tulis validate seperti ini, buka kurung, tutup kurung. Kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, apabila kalian sudah membuat function, kita langsung masuk ke dalam materinya. Oke, pada chapter 8 bagian ketiga ini saya hanya menjelaskan cara penggunaan dari fungsi yang ada di dalam string object. Oke, yang akan saya jelaskan fungsinya adalah tentang length, kemudian char code add. Setelah char code add adalah char add. Setelah char add adalah index of. Setelah index of adalah substr. Setelah substr adalah substring. Oke, saya akan membahas satu-satu guna dan fungsinya. Nah, untuk length sendiri, length digunakan untuk menghitung panjang karakter dari suatu string. Oke, kemudian char code add. Char code add digunakan untuk mengembalikan kode ASCII suatu karakter dalam string. Nah, kemudian char add. Nah, char add ini untuk mengambil karakter dalam string pada indeks yang dituju. Kemudian index of. Index of digunakan untuk mengembalikan indeks suatu karakter di dalam string. Nah, kemudian substr. Substr digunakan untuk mengambil suatu string, mengambil kata di dalam suatu string, maksud saya di dalam suatu string. Nah, substring juga ditujukan untuk hal yang sama, mengambil kata di dalam suatu string. Nanti kita lihat apa perbedaan antara substr dan substring. Oke, saya mulai dari length terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini saya memiliki suatu variabel jurusan. Oke, yang isinya adalah misalnya sistem informasi seperti ini. Saya tinggal titik koma. Nah, sekarang saya akan menghitung panjang karakter dari string jurusan. Oke. Nah, untuk menghitung panjang karakter dari string jurusan, misalnya hasilnya saya tampung dalam var panjang. Oke, isinya untuk menghitung panjang karakter dari string jurusan, saya tinggal menyebutkan stringnya terlebih dahulu. Oke, berarti jurusan dot length seperti ini. Oke, kan tinggal menyebutkan stringnya terlebih dahulu, kemudian kita tinggal dot length karena untuk menghitung panjang karakter dari string jurusan. Nah, apabila sudah, misalnya ini akan saya tampilkan hasil panjang di dalam table baris ini sudah terhitung ya tabel barisnya, misalnya di sini nih, di dalam ID ERR ini. Oke, oleh karena itu saya panggil ID ERR-nya. Saya tinggal var ERR sama dengan document.getElementById. Kita panggil nama ID-nya yaitu ERR petik 2 tutup kurung titik koma seperti ini. Nah, apabila sudah, misalnya akan saya tampilkan si panjang ini, saya tinggal ERR.innerHTML sama dengan panjang. Oke, saya save. Nah, sekarang misalnya function validate ini akan saya panggil ketika saya buka browser. Oke, akan saya panggil ketika button register ini saya klik. Ya,
Oleh karena itu saya balik lagi ke Notepad++-nya. Saya scroll ke bawah ke bagian HTML-nya. Saya cari elemen input untuk button. Nah, di sini saya terdapat di baris 109. Nah, di baris 1109 ini setelah ID button regis, saya tinggal menambahkan on click. Sama dengan petik 22 kali, saya masukkan nama fungsinya itu validate, buka kurung, tutup kurung, seperti ini. Apabila sudah, saya save. Saya scroll ke atas lagi bagian JavaScript-nya. Nah, sekarang kita tinggal buka di browsernya. Saya buka browser, saya F5. Nah, apabila sudah saya klik button register, maka dia akan tampil panjang karakter dari jurusan adalah 16. Sekarang kita hitung. Saya balik ke Notepad++-nya. Kita hitung sih sistem spasi informasi ini. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Benar adanya panjang karakter dari string jurusan adalah 16. Seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk lengthnya. Selanjutnya saya akan mengajarkan kalian char code add. Nah, untuk penggunaan char code add sendiri, nah misalnya di sini saya tampung dalam var a. Nah, misalnya saya ingin mengambil kode ASCII dari huruf T kecil ini. Saya akan mengambil kode ASCII dari huruf T kecil ini. Oke, karena T kecil ini ada di dalam string jurusan, otomatis saya harus menyebutkan stringnya terlebih dahulu. Saya tinggal jurusan, kemudian dot, sama seperti length. Saya tinggal menyebutkan char code add, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Nah, yang perlu kalian perhatikan, di antara buka kurung dan tutup kurung ini kita menyebutkan indeks dari karakter tersebut. Oke, sekarang kita hitung indeks dari si T ini. Oke, indeksnya dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, dan 3. Berarti indeks dari T ini adalah 3. Saya tinggal menuliskan angka 3 di antara buka kurung dan tutup kurung char code add-nya. Saya tuliskan 3. Kemudian saya save. Nah, misalnya di error inner HTML saya panjangnya saya ganti dengan A. Saya hapus, saya ganti dengan A. Saya save. Oke, kemudian apabila sudah, saya buka browser dan saya refresh. Di sini saya klik button registernya, maka hasilnya adalah 116. Apabila kita lihat di textpad, misalnya saya buka start run, saya jalankan textpad. Nah, di sini terdapat kode ASCII untuk setiap karakter. Saya pilih clip library. Nah, inilah kode ASCII-nya. Saya cari T kecil. Nah, di sini T kecil benar adanya. Kode ASCII-nya adalah 116. Seperti itu. Nah, apabila sudah, maka sekian untuk char code add-nya. Saya balik ke Notepad++-nya. Selanjutnya saya akan mengajarkan kalian char add. Seperti sebelumnya, char add digunakan untuk mengambil karakter dalam string pada indeks yang dituju. Misalnya saya ingin mengambil karakter pada string jurusan dengan indeks ke 5. Oke, saya tinggal tampung di var b. Sama dengan saya sebutkan stringnya terlebih dahulu, berarti jurusan dot char add, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Nah, di sini ada kata pada indeks yang dituju. Berarti kita menyebutkan indeks dari karakter yang kita ingin ambil. Misalnya saya ingin mengambil indeks ke-5 dari string jurusan. Saya tinggal menuliskan 5 di antara buka kurung dan tutup kurung char add-nya. Kemudian saya save. Di error inner HTML-nya saya ingin menampilkan variabel B. Setelah A-nya saya hapus, saya ganti dengan B. Saya save. Oke, kalau kita hitung, indeks ke-5 adalah si M. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, si M. Saya save. Saya buka browser dan saya refresh. Saya klik button register, maka yang tampil adalah huruf M. Seperti ini. Nah, apabila sudah, saya lanjut lagi ke pencontohan selanjutnya. Untuk contoh selanjutnya, saya akan mengajarkan index of. Nah, index of kebalikan dari char add. Apabila char add kita ingin mengambil kata dan menuliskan indeksnya berapa, sedangkan index of kita menuliskan kata dan menghasilkan indeks dari kata tersebut. Seperti itu. Nah, misalnya di sini saya ingin mengecek indeks dari huruf M. Saya tinggal var c sama dengan, saya ingin mencari huruf M di dalam string jurusan. Saya tinggal jurusan dot index of, buka kurung, kemudian petik 22 kali, tutup kurung, titik, koma. Di antara petik 22 kali kita tuliskan kata atau karakter yang ingin kita cari. Yang tadi saya bilang saya ingin mencari huruf M, jadi saya tuliskan M
di sini. Nah, apabila sudah, maka di error inner HTML-nya dari B saya ganti menjadi C. Saya save. Nah, harusnya yang keluar adalah 5. Saya buka browser dan saya refresh. Saya klik register, yang tampil adalah 5. Nah, apabila kalian lihat, yang dia balikan adalah huruf M yang pertama kali dia ketemukan. Kalian bisa lihat di dalam string jurusan terdapat 2M. Tetapi apabila kalian menggunakan index of, dia akan mengembalikan indeks yang paling awal dia temukan huruf M tersebut. Seperti itu. Nah, apabila index of sudah, saya akan mengajarkan substr dan substring. Perbedaan substr dan substring adalah dalam penggunaannya. Apabila kita menggunakan substr, kita perlu menuliskannya seperti ini. String, kemudian dot substr, buka kurung tutup kurung titik koma. Substr dan substring ini menerima 2 parameter. Perbedaannya adalah apabila kita menggunakan substr, maka parameter yang pertama adalah indeks mulainya. Kemudian parameter yang kedua adalah jumlah karakter yang ingin kita ambil. Nah, sedangkan apabila kita menggunakan substring, maka parameternya adalah, saya tulis dulu string.substring. Parameter yang pertama sama seperti substr, indeks mulainya. Tetapi untuk parameter yang kedua, dia bukan jumlah karakter, melainkan indeks akhirnya. Seperti ini. Jadi indeks mulai dan indeks akhir, maksudnya saya misalnya mau ngambil kata dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3. Berarti saya tuliskan 0,3. Sedangkan substr, misalnya saya ingin mengambil kata dimulai dari indeks ke 0 sebanyak 5 karakter. Saya tinggal tulis 0,5. Seperti itu. Nah, apabila sudah, ini saya hapus. Saya langsung saja contohkan. Nah, misalnya saya tampung di var d. Misalnya saya ingin mengambil kata dari indeks ke 0 sampai indeks ke 5. Saya tinggal jurusan pertama saya gunakan substr, buka kurung. Dari indeks ke 0 sebanyak 5 karakter. Saya tinggal substr 0,5, tutup kurung titik koma, seperti ini. Apabila sudah, maka C di sini di error inner HTML saya ganti dengan D. Saya save, saya buka browser, saya refresh, saya klik register, yang tampil adalah Siste. Yang tampil adalah Siste. Nah, kenapa Siste? Di sini kita hitung Siste ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka dia cuma nampilkan sampai Siste. Sekarang saya akan mengajarkan perbedaannya dengan substring. Nah, apabila kita tuliskan substring seperti ini, dan misalnya dari indeks 3 sampai indeks ke 5, berarti 0, 1, 2, 3 sampai indeks ke 5, berarti harusnya yang keluar adalah T dan E. Saya save, saya buka browser, saya refresh, saya klik register, yang keluar adalah T dan E. Jadi itu adalah penggunaan substring di dalam JavaScript object. Nah, mungkin sekian untuk chapter 8 bagian ketiga kali ini. Untuk selanjutnya saya akan mencontohkan penggunaan dari tiap-tiap string object ini di dalam validasi form, seperti itu. Nah, mungkin sekian dan terima kasih. Pada chapter 8 bagian keempat ini, saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara penggunaan JavaScript Object String di dalam validasi komponen. Untuk video tutorial chapter 8 bagian keempat ini, saya akan menggunakan template yang sudah saya gunakan pada chapter 8 bagian sebelumnya. Di sini saya masih memiliki chapter 8.html. Kemudian tampilannya adalah ini yang kita kerjakan pada chapter 8 bagian 3 sebelumnya. Nah, oleh karena itu saya langsung balik saja ke dalam Notepad++-nya. Nah, untuk memulai chapter 8 bagian keempat ini, semua codingan yang di dalam function validate saya hapus. Dari error inner HTML sama dengan D sampai atas. Ini saya hapus. Nah, kemudian karena saya ingin melakukan validasi, saya buka browser terlebih dahulu. Nah, saya akan memvalidasi setiap komponen yang saya miliki di dalam HTML ini. Kalian bisa lihat ada full name, password, font, dan address. Nah, oleh karena itu,
apabila kita invalidasi, otomatis kita harus mengetahui value dari setiap elemen input tersebut. Maka di sini hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengambil value dari setiap elemen input yang kita miliki. Nah, oleh karena itu saya balik ke Notepad++. Nah, untuk mengambil elemen input, oleh karena itu saya membutuhkan ID dari setiap elemen input tersebut. Saya scroll ke bawah ke HTML-nya. Saya cek setiap ID dari elemen input tersebut. Nah, ID untuk elemen input full name adalah txt full name. Kemudian ID untuk password adalah txt password, ID untuk font adalah txt font, ID untuk tag address adalah txt address, dan kemudian untuk di sini, di baris ini saya akan menampilkan pesan kesalahannya di mana ID-nya adalah err. Nah, oleh karena itu apabila sudah, saya balik lagi ke JavaScript-nya di atas, ke dalam function validate. Nah, untuk mengambil setiap value dari elemen input, saya misalnya untuk full name saya tampung dalam variabel name. Saya tinggal mengambilnya dengan document .getElementById. Buka kurung, ketik dua kali, saya tuliskan ID-nya yaitu txt full name. Tutup kurung, karena kita ingin mengambil value, saya tinggal .value titik koma. Kemudian untuk passwordnya, saya tinggal var password sama dengan document .getElementById. Buka kurung, ketik dua kali, saya tuliskan txt password, ID-nya adalah txt password, tutup kurung, .value. Selanjutnya sama untuk font, saya tinggal var font sama dengan document .getElementById. Buka kurung, ketik dua kali, tutup kurung, di sini misalnya txt font, tinggal .value, kemudian titik koma. Yang terakhir adalah address, saya tinggal var address sama dengan document .getElementById. Buka kurung, ID dari addressnya yaitu txt address. Saya tuliskan txt address, saya tinggal .value, kemudian titik koma. Nah, apabila sudah, kita harus mengambil tabel untuk pesan kesalahannya yang tadi sudah saya lakukan. Namanya adalah ID-nya, nama ID-nya adalah error. Saya tinggal tuliskan var err sama dengan document .getElementById. Buka kurung, ketik dua kali, tutup kurung, saya tuliskan err seperti ini. Nah, apabila sudah, saya akan mulai memvalidasikan si komponen yang pertama, yaitu untuk si full name. Saya akan mencek pertama kali apakah dia kosong atau tidak. Saya balik ke Notepad++-nya. Nah, untuk validasi kosong, saya tinggal menuliskan seperti ini. Saya menggunakan if. Saya tulis if. Kemudian saya buka kurung. Apabila name sama dengan petik dua kali, kemudian saya tutup kurung. Nah, jadi apabila kita ingin validasi kosong, kita cek apakah name tersebut kosong. Apabila dia kosong, maka tidak, kita akan menuliskannya dengan petik dua kali seperti ini. Nah, apabila dia kosong, kita akan menampilkan pesan kesalahan. Saya tinggal err.innerHTML sama dengan petik dua kali, titik koma, misalnya name is empty. Seperti ini. Kemudian saya save. Apabila saya buka browser, kemudian saya F5, saya klik button register, name is empty. Seperti ini. Nah, selanjutnya apabila kita sudah bisa validasi kosong, saya ingin mencek nama atau full name tersebut harus lebih dari 3 karakter. Berarti saya cek apabila nama tersebut panjangnya kurang dari 3 karakter. Apabila dia kurang dari 3 karakter, maka saya akan menampilkan pesan kesalahan. Saya tinggal setelah if, saya tambahkan else if. Nah, untuk menghitung panjang karakter, seperti yang sudah saya jelaskan pada video tutorial chapter 8 bagian 3 sebelumnya, kita dapat menggunakan length. Saya tinggal else if name.length. Kurang dari 3, maka saya akan menampilkan pesan kesalahan err.innerHTML sama dengan petik dua kali, name must be more than 3 karakter. Seperti ini. Saya titik koma.
Nah, misalnya saya isi di sini name-nya dengan hanya satu karakter. Saya klik register, name must be more than 3 karakter. Apabila sudah, maka selanjutnya saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya memvalidasikan agar string name ini hanya boleh diisi oleh huruf dan spasi. Maka apabila kita mengisikan dengan angka, dia akan menampilkan pesan kesalahan. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya langsung saja menuliskan else, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Setelah buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, di sini saya tinggal menuliskan. Pertama, saya harus mengubah spasi tersebut menjadi kosong karena spasi tersebut bukan huruf. Oleh karena itu, saya di sini tinggal name sama dengan name.replace. Nah, replace di sini berguna untuk menggantikan si spasi. Misalnya spasi ingin saya gantikan dengan kosong, saya tinggal replace, buka kurung, saya carikan karakter yang ingin saya ganti, yaitu spasi. Saya tinggal petik 2, kemudian spasi petik 2, koma. Setelah koma, kita masukkan, kita ingin menggantinya dengan apa, yaitu karakter barunya. Saya ingin menggantinya dengan kosong. Jadi di sini saya tinggal petik 2 kali. Saya tutup kurung, kemudian saya titik koma. Nah, kemudian apabila kita sudah membuat atau mengganti spasi di dalam string name tersebut, kita harus melakukan pengecekan terhadap setiap karakter di dalam string name itu tersebut. Nah, oleh karena itu saya akan mengeceknya dengan char code add. Saya mengecek terlebih dahulu ASCII untuk huruf besar dan huruf kecil. Saya buka TextPad lagi. Nah, di sini kode ASCII untuk huruf besar adalah dari 65 sampai 90. Kemudian kode ASCII untuk huruf kecil adalah 97 sampai 122. Nah, sekarang misalnya apabila dia bukan huruf, maka secara otomatis kode ASCII-nya adalah kurang dari 65 atau dia lebih dari 90, dan kode ASCII-nya tersebut kurang dari 97 atau kode ASCII tersebut lebih besar dari 122. Seperti itu. Nah, kemudian saya balik lagi saja ke Notepad++-nya. Nah, di Notepad++ ini saya otomatis harus melakukan perulangan untuk mengambil setiap karakter dari string name. Oleh karena itu saya di sini buka for, buka kurung. Oke, saya inisialisasikan i sama dengan 0. Selama i kurang dari panjang karakter si name, saya tinggal name.length. Oke, saya titik koma, kemudian i plus plus. Saya tutup kurung. Saya buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, seperti ini. Nah, baru di dalamnya saya akan lakukan pengecekan untuk menggunakan si char code add itu sendiri. Saya tinggal if, buka kurung, tutup kurung. Pertama, saya akan melakukan pengecekan untuk huruf besarnya. Nah, karena kita menggunakan dan untuk menggabungkannya dengan huruf kecil, di sini saya menggunakan buka kurung, tutup kurung kurawal lagi. Saya tinggal mengecek karakter dengan indeks ke i-nya. Saya tinggal name.charCodeAdd indeks ke i. Saya buka kurung, i tutup kurung, kurang dari 65 atau name.charCodeAdd indeks ke i lebih besar dari 90. Nah, maka ini kita melakukan pengecekan terhadap huruf besar. Nah, kemudian nama kan juga terdapat mengandung huruf kecil. Saya tinggal melakukan di sininya dan. Saya lakukan pengecekan terhadap huruf kecil. Saya buka kurung, tutup kurung. Name.charCodeAdd indeks ke i kurang dari 97 atau name.charCodeAdd indeks ke i lebih besar dari 122. Nah, maka misalkan kita mempunyai suatu flag, saya harus membuat flag terlebih dahulu. Setelah name.replace ini saya membuat flag. Saya buat misalnya var dengan nama check name. Saya kasih nilai awalnya adalah true. Nah, apabila di sini dia menemukan karakter tersebut bukan huruf, maka kita ubah check name-nya menjadi false. Di sini saya tinggal tuliskan check name sama dengan false seperti ini. Oke, apabila sudah, saya akan melakukan apabila check name-nya false, berarti dia terdapat angka di dalam string name tersebut. Saya tinggal setelah for, saya tuliskan if check name sama dengan false. Saya tampilkan pesan kesalahan. Saya tinggal err.innerhtml sama dengan tik 22 kali
name can only filled by alphabet and space only, and space. Name must be filled by alphabet and space only. Ini saya ganti, name must be filled by alphabet and space only. Seperti ini, saya tinggal titik koma. Kemudian apabila dia sudah berhasil, misalnya saya menampilkan pesan dengan registration sukses, saya tinggal else err.innerhtml sama dengan registration sukses, saya titik koma. Seperti ini, saya save. Sekarang saya buka browser dan saya F5. Nah, apabila saya full name saya kosong, maka name is empty. Apabila ini saya isi dengan A, name must be more than 3 karakter. Di sini saya isi dengan misalnya Andi 23, register name must be filled by alphabet and space only. Misalnya di sini saya isi lagi dengan Andi spasi 23, maka dia tidak bisa ya. Apabila saya isi dengan Andi spasi Budiman, oke, saya klik register, registration sukses, seperti ini. Nah, mungkin sekian untuk validasi full name-nya. Selanjutnya saya akan memvalidasikan password. Seperti biasa, untuk password ini akan saya validasikan kosong terlebih dahulu. Saya balik lagi ke notepad++-nya. Sebelum else-nya saya menambahkan kondisi lagi dengan else if password sama dengan petik 22 kali err.innerhtml sama dengan petik 22 kali password is empty, tik koma. Nah, apabila misalnya passwordnya sudah tidak kosong, saya akan mencek apakah password tersebut angka atau bukan. Misalnya saya ingin password tersebut diisi hanya angka, saya tinggal menggunakan fungsi is none, yaitu is not auto numeric. Saya tinggal tulis else if is none dari password, saya tinggal is none buka kurung password, maka saya mampirkan pesan kesalahan err.innerhtml sama dengan petik 22 kali password must be filled by numeric. Seperti ini, saya tinggal koma. Saya save, saya buka browser, saya refresh. Nah, apabila passwordnya masih kosong, saya klik register, password is empty. Kemudian saya isi dengan ASDF, saya klik register, password must be filled by numeric. Saya isi dengan 1, 2, 3, 4, 5, saya klik register, registration success. Nah, apabila validasi password sudah, selanjutnya saya akan validasi font. Nah, seperti biasa, saya akan melakukan validasi kosong terlebih dahulu. Apabila validasi kosong sudah, saya akan mengecek apakah font tersebut akan mengandung huruf strip seperti ini, karakter strip. Nah, saya akan balik lagi ke notepad++-nya. Nah, di sini saya melakukan validasi kosong terlebih dahulu. Saya tinggal menambahkan else if. Kemudian font sama dengan petik 22 kali err.innerhtml sama dengan petik 22 kali font is empty, saya titik koma. Kemudian di sini setelah font saya ingin mengecek apakah font tersebut mengandung karakter strip. Nah, maka di sini saya dapat menggunakan index of. Nah, untuk index of sudah saya ajarkan pada bagian ketiga sebelumnya. Dia akan mencari kata atau karakter di dalam suatu string. Nah, yang perlu kalian ketahui, apabila karakter tersebut tidak diketemui, maka indeksnya adalah -1. Jadi di sini saya dapat melakukan, saya tinggal else if font.index of buka kurung petik 22 kali tutup kurung. Karena kita ingin mencari strip, maka di antara petik 2 ini saya tuliskan strip. Apabila indeks dari strip ini sama dengan -1, saya mampirkan pesan kesalahan err.innerhtml sama dengan petik 22 kali titik koma font must contain tanda strip seperti ini.
Oke, kemudian saya save, saya buka browser dan saya cek, saya refresh. Passwordnya saya isi 12345. Nah, di fontnya misalnya saya isi kosong terlebih dahulu, saya klik register, font is empty. Kemudian saya isi dengan 021 12345. Saya klik button register, font must contain strip. Nah, apabila saya klik strip di sini, saya klik register, registration success seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah validasi address. Nah, untuk validasi address di sini saya akan melakukan validasi kosong sama seperti yang lainnya. Saya balik ke notepad plus-plusnya. Saya melakukan validasi kosong terlebih dahulu. Saya tinggal else if buka kurung address sama dengan petik 22 kali. Saya tinggal err.inner.html sama dengan address is empty. Saya titik koma. Nah, kemudian untuk address ini, misalnya saya ingin validasikan bahwa address harus diawali dengan kata street titik seperti ini. Nah, untuk validasi kali ini saya akan menggunakan sub str. Nah, maka saya akan men-sub str untuk indeks ke 0 sebanyak karakter si street titik ini. Saya hitung karakter si street titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia memiliki 7 karakter. Maka saya akan mengambil 7 karakter pertama dari si address. Saya tinggal else if saya ambil 7 karakter pertama si address. Saya tinggal address dot sub str buka kurung dimulai dari indeks ke 0 sebanyak 7 karakter. Saya jadi tinggal 0,7. Kemudian tutup kurung, tidak sama dengan street titik. Saya menampilkan pesan kesalahan err.inner.html sama dengan address must start with street titik. Saya titik koma seperti ini. Saya save, saya buka browser, saya refresh. Passwordnya saya isi 12345. Addressnya saya kosong, address is empty. Kemudian saya isi misalnya Maple Street number 23. Saya klik register, address must start with street. Saya tambahkan street di depannya. Titik. Saya klik register, registration success. Nah, mungkin sekian untuk materi chapter 8 bagian keempat ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian. Selamat mencoba dan terima kasih.